sekolah lah. Ibu jadi guru. Iya, begitu saja dulu. Begitu kan? Atau saya jadi guru, ibu jadi murid. Kita bebas jadi. Sebentar saya pasang headset dulu. Iya, Pak. Mau maghrib ini jadi saya omong sebentar saja ini Ibu ya. 30 menit, 30 menit ya Pak. Jadi maksudnya sebentar juga saya mau sholat maghrib tuh. Udah ajan ini kan. Jadi yang 5 menit terakhir itu yang evaluasinya tadi. Ya nanti saya ngomong. Ini mau ini terlalu Oke, kita. Baik, saya tidak tertawa lagi, kita serius. Oke, siap. Siap. Pak kepala sekolah, saya guru. Saya punya muda-muda saja. Iya, baik. Maksudnya kalau guru berarti masalahnya pembelajaran kah? Iya, masalahnya pembelajaran. Kait dengan pembelajaran. Berarti Ibu ajar apa? Matematika, Pak. Matematika, betul. Oke. Siap Ibu mulai ya? Iya, siap. Iya, baik. Atau Ibu sebagai siswa saja ya, saya bingung juga sebagai guru ini. Masalahnya kan kompleks jadi. Begitu. Oke, baik. Saya posisikan diri Ibu sebagai siswa, saya sebagai guru ya. Bersabar saya apa? Ini masalahnya juga. Masalah apa kira-kira Ibu bisa pikirkan masalahnya? Karena masalahnya bebas, jadi kita umumnya kan tidak mengerti pelajaran saja. Berkaitan dengan pelajaran. Pelajaran matematika saja. Terus yang Ibu punya masalah apa dulu kan saya tidak tahu ini kan. Ya langsung tanya, memang kan bingung juga kan mau tanya apa kan. Iya sih, tidak mengerti pelajaran. Ya, siswa yang tidak mengerti pelajaran Ibu punya atau bagaimana? Gitu kah? Maksudnya masalah yang saya hadapi dengan siswa. Maksud saya begitu. Atau bagaimana ya? Masalahnya ini apa, siswa tidak kerja PR, jadi saya tugas langsung, cuman tidak maksimal begitu. Maksudnya siswanya tidak kerja tugasnya, tidak kerja tugas yang diberikan. Mereka selama ini tidak kerja tugas. Ya, PR yang di rumah itu mereka tidak kerja, jadi saya langsung terapkan di sekolah. Itu ya. Jadi siswanya permasalahannya siswa tidak mengerjakan tugas, artinya PR yang diberikan tidak dikerjakan gitu. Begitu ya. Baik ya, kita mulai Ibu ya. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat Pak. Ya, baik. Luar biasa ya. Iya. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dengan Ibu ini dalam diskusi kita kali ini? Begini Pak, dalam diskusi kita kali ini saya ingin membicarakan beberapa hal terkait kendala saya dalam pembelajaran di kelas Pak. Oh begitu ya, baik. Iya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan saya lebih lanjut terkait dengan permasalahan Ibu yang ada dalam kelas seperti apa? Begini Pak,
sebelum-sebelumnya ini, bahkan sampai sekarang, saya punya murid di sini nih, jarang untuk kerjakan PR. Jadi, saya kalau mau kasih tugas, berarti saya tunggu mereka langsung kerja di sekolah. Oh, begitu permasalahan Iya, itu. Jadi siswa ibu kalau ada tugas yang di PR kan atau tugas yang sifatnya bekerja di rumah itu mereka tidak kerjakan ya, begitu. Oh, begitu ibu ya. iya. Alasannya kenapa ibu mereka tidak kerja itu? Mereka tidak kerja itu karena memang alasan yang paling mendasar itu mereka lebih memilih bersenang-senang, bermalas-malasan, begitu Pak. Oh, begitu ya. Jadi mereka kalau sudah pulang sekolah itu mereka ingatnya bermain mungkin ya. Iya, hanya ingat bermain. Akhirnya tugas yang diberikan itu mereka lupakan, mereka tidak mengerjakan atau mereka anggap itu acuh, mereka apatis, ya, pokoknya mereka apa istilahnya, merasa tidak ada beban gitu ya dengan Iya, Pak. tugas yang diberikan itu sehingga mereka sampai meninggal. Terus selanjutnya apa rencana ibu untuk terhadap siswa tadi itu? Rencana yang dilakukan ibu supaya siswa tadi itu mau mengerjakan tugasnya ya, yang diberikan. Kira-kira apa sih yang ibu lakukan, rencananya seperti apa? Jadi rencana yang sudah saya lakukan itu pembelajaran saya ini kan matematika Pak. Jadi saya batasi penjelasan saya, lalu waktu tersisanya itu saya kasih latihan soal. Ya. Latihan soal kemarin itu apa pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Ya, ya. Nah, jadi saya kasih dengan beberapa cara, hanya ada kelompok yang memang waktunya juga kurang efektif begitu Pak. Oh, begitu. Jadi ada yang kumpul duluan, ada yang kemudian. Jadi tugas yang diberikan itu kalau ketika siswa tidak mengerjakan tugas itu berarti pada pertemuan berikutnya ibu bagi waktu, jadi antara mereka mendapatkan pelajarannya, kemudian setelah itu di akhir jam pelajaran itu mereka diberikan tugas untuk menyelesaikan, begitu ya, menyelesaikan tugasnya sehingga mereka mau bekerja. Kalau tidak nanti kalau di rumah kita kita tugas kerja di rumah lagi, mereka juga pasti tidak kerja kan begitu. Iya, lebih banyak tidak kerja. Banyaknya tidak bekerja itu juga memang itu sudah menjadi masalah bagi setiap siswa itu. Memang hampir sekolah yang dialami itu, bukan hanya ibu saja, mungkin juga masih banyak di sekolah kita, sekolah lain juga masih ada, memang ada siswa yang 1-2 mengerjakan, ada, karena mereka mungkin ada rasa tanggung jawabnya dengan tugas yang diberikan. Tapi ada juga sebagiannya lagi mereka merasa tugas itu tidak punya arti gitu bagi mereka itu. Padahal kan ada, kalau dalam kaitan dengan penilaian itu kan ada nilai harian dalam bentuk penugasan. Seperti itu. Mungkin anak-anaknya tidak paham dengan itu. Mereka belum memahami untuk apa sebenarnya tugas tadi itu. Tapi sebenarnya itu juga tugas untuk mereka kan ada istilahnya itu kan ada penilaiannya ya. Kalau penilaian harian itu kan ada dalam bentuk tugas penugasan gitu. Sehingga mungkin anak-anak juga perlu disampaikan. Perlu istilahnya mereka perlu tahu itu artinya tugas itu apa sih maksudnya kan begitu, sehingga mereka ada muncul rasa tanggung jawabnya ya. Jadi kita juga mesti transparansi pada mereka bahwa disampaikan gitu. Jadi penilaian kita itu dalam bentuk begini bukan hanya sekedar nilai harian, itu bukan sekedar nilai tulis saja atau bukan nilai lisan saja, tapi ada juga nilai dalam bentuk penugasan, dan itu dia diakumulasi dalam akumulasi dalam penilaian, dan nanti hasil akhirnya menjadi nilai rapor mereka itu ya. Itu harus disosialisasikan atau disampaikan kepada mereka ibu, sehingga
ada muncul rasa kesadaran diri mereka, tanggung jawab mereka terhadap setiap tugas yang diberikan itu. Kemudian kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu yang terkait dengan siswa yang tidak yang sering tidak mengerjakan penugasan atau tugas yang diberikan dalam bentuk PR ini. Kira-kira komitmen yang Ibu lakukan seperti apa dalam waktu berikutnya ya ke depannya, Mas? Baik, Pak. Ini mungkin juga pengaruh perkembangan zaman, sehingga mereka itu butuh mengerjakan sesuatu yang menyenangkan. Saya punya rencana, saya minta mereka untuk kerja tugas dalam bentuk video, supaya mereka juga kerja menikmati, karena rata-rata kan mereka senang tekan-tekan HP, dan bisa dimanfaatkan untuk rekam tugas mereka, barangkali itu lebih menyenangkan untuk mereka, sehingga mereka bisa kerja, bisa lebih memahami. Berarti penilaian Ibu terapkan tuh dalam bentuk produk ya, artinya diferensiasi produk, artinya tagihan yang Ibu berikan kepada mereka itu berdiferensiasi, artinya tidak hanya satu dalam bentuk satu tugas, tapi dalam beragam ya, macam-macam tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka atau gaya gaya belajar mereka, seperti itu ya. Sehingga terkadang itu memang betul juga, jadi anak-anak itu terkadang juga kalau tugasnya dalam bentuk tulisan itu mereka terkadang ogah, mereka tidak melakukan. Tapi terkadang juga kalau tugasnya dalam bentuk di video kan, suruh mereka rekam di TikTok apa semua, itu juga memancing mereka, muncul kreativitas mereka juga untuk mengerjakan setiap tugas itu. Jadi memang itu juga harus kita pertimbangkan juga untuk nilai dalam bentuk tagihan itu. Penilaian dalam bentuk tagihan itu tidak harus dalam bentuk menulis atau mencatat atau dalam bentuk apapun, bisa juga kan lewat gambar, buat mind mapping apa semua tadi seperti peta konsep itu, atau bisa juga dalam yang tadi ya, suka video, mungkin bisa buat dalam bentuk video, kemudian tugas itu dikirimkan kepada kita dan untuk guru. Mungkin itu bagi. Jadi baik, terima kasih. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu ini atau aksi yang Ibu lakukan? Gitu ya. Bisa diceritakan. Baik. Atau apa saja yang dapat membantu Ibu ya? Apa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan aksi Ibu ini? Ya, sejauh ini kalau di lingkup sekolah saya dibantu oleh rekan sejawat untuk melancarkan pembelajaran di kelas. Saya libatkan teman sejawat saya sebagai observer, sehingga bisa membantu kelancaran pembelajaran. Kalau di rumah, saya bisa libatkan orang tua supaya bisa kondisikan anak mereka lebih fokus untuk kerjakan tugas, seperti itu, Pak. Oh begitu Ibu ya, bagus sekali Ibu ya. Jadi apa yang kita diskusikan pada sore hari ini semoga dapat tercapai tujuan dan Ibu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu ini. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan Ibu bisa mampu sendiri dengan cara sendirinya, dengan cara Ibu sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya ini. Saya sangat berterima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu ya. Jabat tangan. Sama-sama Pak. Baik Ibu ya, terima kasih. Tapi mohon maaf nanti saya sebagai coach, tapi saya sholat sebentar dulu boleh ya? Karena Pak kasih tahu dulu masalahnya apa, karena kita tukar peran ini. Oh begitu. Masalah saya. Masalahnya jangan terlalu rumit, saya Betul.
Atau saya punya Salah tadi, saya ini, tapi ini masalah nyata Ibu ya, angkat masalah nyata saya supaya kita saya jangan punya terlalu. juga nyata Pak. Tadi itu Betul. nyata memang. Masalah saya itu sekarang kan kami sedang PTS Lisa ya Pak, uji pas lisan tuh Ibu. Pas Kami lisan. sedang uji lisan. Yang Nah, masalah saya itu uji lisan ini banyak siswa yang belum mengikuti uji lisan. Ya. Banyak siswa yang artinya di jadwal normal itu mereka tidak ikut. Mereka sebagian besarnya atau sebagian banyaknya belum mengikuti, artinya dari hari Senin sampai sekarang kita pas oke. lisannya sejak hari Senin sampai hari Kamis, Jumat Sabtunya susulan kita sudah uji lisan, tapi hampir di seluruh mata pelajaran itu termasuk agama yang saya ampu itu terkendalanya masalahnya banyak siswa yang belum mengikuti uji lisannya. Sebagian besar ya Pak? Sebagian besar gitu, ada yang sebagian. Ujian dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, hari Senin jadi jadwalkan itu hari Senin sampai Kamis, Jumat Sabtunya kita susulan. Artinya nanti ada anak-anak yang belum ikut itu nanti bisa kita kasih susulan di situ karena Seninnya kan sudah mulai uji tulis. Yang sekarang ini, besok kan hari Sabtu. Betul. Kami sudah uji lisan sejak hari Senin kemarin. Sip, oke. Hari Senin kemarin. Nah. Jadi saja misalnya Ibu ya, nanti masalah saya itu, saya sholat dulu, Ibu siap-siap mental. Ayo Pak, kan nanti temukan sendiri. Nanti tadi kan saya sudah kepala sekolah, jadi saya sekarang apa? Ibu sebagai pengawas. Saya pengawas, atau pengawas atau Ibu nanti atau Ibu sebagai kepala sekolah lagi juga boleh mau jadi pengawas ke apakah? Pengawas. Tapi ini kan masalahnya dengan siswa, jadi cocoknya kepala sekolah tuh. Enggak, kepala sekolah. Kepala sekolah saja ya. Oke. Ganti peran tuh. Pak, ini berapa menit sholat? Saya kurang lebih 5 sampai 10 menit, tapi Ibu habis sholat. 10 menit ya, jangan cepat-cepat. Selesai langsung sudah saya ini. Ibu ya, mohon maaf ya saya izin sholat sebentar. Oke. Tapi tetap masih on.
Di situ, di situ.
Kemarin sih sudah. Kemarin itu mana? Kemarin. Sih sudah kapan dulu? Sudah cinta. Sebaca di luar ke mama. Sudah kau baca satu lembar, satu lembar. Cepat. Ada di sini. Ada ya terus. Membaca dulu, membaca dulu. Baca, Mama, Mampu satu lembar sini. Acang. Kita udah baca semua. Mana? Emak kayu. Kayak mana ya? Kayak di mana? Dia cari kayu. Afaman Kayu, Kak. Kayu. Waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fan Makasih adik. Baca adik. Ya. Tafarruju fin harin fan arabihi fi nari jahannam. Sudah Pak Kamsudin? Pak, sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Siap. Oke, siap. Baik, selamat siang Pak Kamsudin. Selamat siang, Ibu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja, Ibu. Bagaimana dengan keadaan murid-murid Bapak di kelas? Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Nah, apa yang mau kita bicarakan bersama ini, Pak? Begini, Ibu. Saya saat ini kan kita sedang ujian akhir semester ya, kita uji akhir semester. Kami kebetulan sementara uji lisan ya, kami di sekolah kita ini kan ada lisannya toh. Iya. Jadi masalah yang mau kita selesaikan atau kita mau cari jalan keluar ini, saya punya ada beberapa siswa mereka tidak ikut uji lisan, Ibu, artinya belum ikut. Iya. Itu yang artinya
mereka tidak ikut semuanya, tidak full semuanya, tidak pasti aja ke setiap uji lisan itu pasti ada yang tidak mau ikut dulu, mungkin masalahnya apa juga itu ya. Jadi ada yang ikut, ada yang memang belum mau ikut, bisa juga membolos diri lebih dulu, pulang lebih duluan, ada yang begitu. Itu Ibu masalah saya seperti itu. Baik Pak, jadi masalahnya Pak sekarang yang sedang dihadapi ada sebagian besar murid yang tidak ikut ujian, begitu Pak? Iya, hampir sebagian besar. Maksudnya, ya hampir sebagian besar yang maksudnya belum ikut, bukan tidak ikut, tapi belum ikut uji lisannya sesuai dengan jadwal. Maksudnya sesuai dengan jadwal. Jadi artinya jadwalnya misalnya hari ini, tapi mereka belum mau ikut dulu, mungkin besok atau lusa dan sebagainya. Itu persoalan yang saya hadapi. Baik Pak. Sejauh ini apakah Bapak Guru sudah menelusuri kira-kira penyebabnya apa sehingga mereka tidak ikut ujian ini? Iya Ibu. Sejauh ini dalam pantauan saya yang saya amati, dalam amatan saya selama ini, saya melihat alasan atau faktor yang menyebabkan mereka belum mau ikut uji lisan itu, pertama karena uji lisan ini kan pakai hafalan, sistem hafalan. Sehingga anak itu enggan untuk menyetor hafalannya karena memang mungkin dia belum tahu, belum menguasai materi pelajaran yang diujikan. Misalnya kami punya itu kan 5 soal misalnya, 5 soal tapi mungkin terlalu panjang misalnya jawabannya. Terlalu panjang. Misalnya tanya kepada anak, kalau di pelajaran agama Islam itu coba misalnya jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah misalnya. Nanti anak menjawab, iman kepada kitab Allah adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu kayaknya agak terlalu panjang jawabannya itu. Sehingga mungkin karena terlalu panjang jawabnya itu sehingga mereka susah untuk menghafalnya begitu. Karena lisan kita tanya mereka langsung hafal, bukan pakai baca. bukan pakai baca teks kan gitu. Jadi lisan itu kita tanya mereka langsung spontan, langsung jawab memang. Jadi tanpa melihat teks, artinya mereka harus hafal terlebih dahulu. Iya. Mereka harus belajar terlebih dahulu. Dan itu kita kasih panduan soalnya, kita kasih memang. Lembar jawabannya itu kita langsung kasih mereka sekitar ada yang 2-3 hari sebelum uji. Belum ujian itu dikasih memang. Cuma namanya anak-anak tidak ada yang belajar, yang tidak mau belajar. Sehingga mungkin datang sekolah itu begitu. Jadi mereka menghafal saat karena itu memenuhi kebutuhan untuk nilai ujinya, uji di sana. Begitu Ibu. Baik. Ya baik Pak. Saya bisa mengerti bahwa sebenarnya ujian yang diberikan oleh Bapak Guru terhadap anak-anak ini kan bermanfaat untuk perkembangan iman mereka juga. Hanya mereka sendiri yang lalai. Dan sebenarnya kan tadi Pak sudah sampaikan bahwa sudah ada panduan soal, tetapi mereka masih juga belum memiliki motivasi. Mungkin ada solusi yang lain barangkali yang ditawarkan supaya murid bisa lebih ini lagi, lebih aktif, punya usaha agar mereka bisa ikut ujian hafalan. Uji lisan ini sebenarnya kita coba terapkan di sekolah itu sudah sekitar 1-2 tahun ini kita terapkan sekolah dengan maksud supaya anak-anak itu memiliki motivasi belajar. Karena sebelum uji tulis itu kan mereka uji lisan dulu, sehingga materi yang kita keluarkan di lisan tadi itu juga nanti akan dikeluarkan lagi di soal tulisnya, sehingga akan membantu mereka untuk bisa menjawab soal-soal pada uji tulis nanti. Karena pada saat uji lisan itu kan ada beberapa nomor yang memang kita sisipkan di situ, dan itu nanti akan membantu mereka untuk uji tulisnya kan, karena mereka sudah tahu kan, sudah menghafal atau sudah mengingatnya pada saat uji lisan, sehingga uji tulis itu mereka memudahkan mereka begitu untuk menjawab
soal-soal untuk ujian tulisnya. Jadi maksudnya untuk kita ada ujian tulis lisan ini maksudnya supaya mereka belajar, karena anak-anak sekarang kan tidak belajar, mereka walaupun ujian juga tidak mau, mereka masa bodoh gitu. Mereka tidak mau belajar, mereka belajar walaupun memang ujian, sehingga dengan adanya dengan adanya uji lisan ini maka mereka belajar karena sistemnya pakai hafal. Iya. Sistemnya kan pakai hafal, bukan dia baca. Bukan dia baca baru kita kasih nilai. Jadi nanti ada format penilaian. Jadi dia baca, misalnya sebutkan apa misalnya dia baca itu ya, dia hafalkan tuh. Jadi dia pakai sistem hafal. Memang ada anak-anak yang kemampuan menghafalnya kan lemah, rendah kan gitu. Iya. Salah satu itu faktor itu juga menyebab mereka menghindar untuk menguji itu, menghindar untuk ikut uji lisan itu, karena lemah sekali. Mereka tidak seperti siswa lain kan, ada yang memang tidak tangkap untuk menghafalnya lebih cepat, ada yang memang menghafalnya rendah, ada yang apa. Jangankan menghafal, ada yang bacanya tidak tahu. Masih itu. Ada yang masih literasi dasarnya masih lemah juga, itu juga bermasalah. Sehingga dalam amatan kami itu ada siswa yang memang menghindar, terkadang juga dia terkendala dengan literasinya. Kemampuan dia membaca saja ada yang masih pakai heja, atau apalagi kemampuan untuk memahami lebih ini lagi materi itu kan gitu, apalagi sampai menghafalnya gitu. Jadi itu yang membuat siswa yang banyak menghindar, mungkin itu karena ada juga jawaban panjang-panjang begitu. Jadi begitu Ibu. Baik Pak. Ya. Tadi sudah disediakan format penilaian, tetapi masih ada anak yang memang kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, lalu ditunjang dengan literasi, tetapi anak sendiri juga belum begitu termotivasi. Jadi rencana ke depannya bagaimana ini Pak? Sehingga yang tidak ikut ujian tadi bisa ikut. Baik Ibu. Jadi rencana ke depannya tadi juga kita sudah lakukan di sekolah. Jadi tadi kita dengan cara kita panggil beberapa siswa itu yang belum ikut ujian itu, kita panggil mereka dan mereka ikut ujian gitu Mas. Kita panggil mereka, kita datangkan mereka. Jadi siswanya kita pakai cari. Mereka siswanya gitu kita pakai cari, karena kadang kan mereka tingkat kesadaran mereka kan tidak seperti kita orang dewasa, atau tidak seperti anak mahasiswa tuh. Tingkat kesadaran mereka kan masih rendah gitu. Jadi perlu kita perlu kita tuntun mereka, perlu kita istilahnya panggil mereka untuk berikan pemahaman, kesadaran untuk mereka bisa lakukan ujian itu, karena itu akan nanti juga berpengaruh pada nilai mereka itu. Gitu yang kami lakukan, saya lakukan seperti itu. Jadi siswa yang belum uji itu kita panggil mereka, jangan kita langsung taruh nilai mereka, jangan sampai kita karang-karang nilai mereka, tidak. Jangan kita jangan kita belum uji mereka tapi kita langsung kasih nilai mereka, sementara siswa yang lain tapi ikut ujian kan begitu. Iya. Jadi kita harus mesti panggil anak siswa itu, panggil menghadap kita. Kemudian juga kita juga mungkin melakukan coaching juga terhadap mereka juga. Coaching lagi mereka, artinya kita juga menanyakan kepada mereka kondisi mereka seperti apa, kenapa mereka tidak mau mengerjakan itu. Tentu punya alasan tertentu mungkin ya kenapa. Tapi yang saya dalam pantauan saya, dalam amatan saya ketika pada saat uji lisan itu, saya melihat siswa itu karena mereka tadi itu salah satunya lemah di literasi. Kemudian mereka juga lemah literasinya rendah. Kemudian salah satunya juga karena tadi mungkin jawabannya terlalu panjang itu. Jawaban lisan yang dibuat oleh guru itu terlalu panjang. Dan akhirnya mungkin dia tidak hafal, kan dia tidak bisa hafal.
Sehingga itu yang menyulitkan mereka untuk bisa mengikuti ujian. Sehingga ada yang dengan cara menghindar, ada yang dengan cara membolos sekolah lebih dulu. Nah, itu yang saya gitu, Ibu. Baik, Pak. Tadi yang sebagian besar tidak ikut ujian itu semuanya sudah ikut itu, Kak, Pak? Itu karena saat ini kan masih proses ujian kan, dan hari ini Jumat dan Sabtu besok itu dijadwalkan untuk susulan. Jumat Sabtu ya? Jumat Sabtu itu dijadwalkan untuk susulan untuk beberapa siswa yang untuk semua mata pelajaran, karena hampir semua mata pelajaran itu pasti ada siswa yang belum mengikuti. Ada saja siswa yang belum mengikuti uji lisan itu. Dengan berbagai alasan tadi, karena mungkin juga di penjadwalan itu juga mungkin satu hari kita tiga mapel yang harus kita lisan ini. Itu juga mungkin berpengaruh karena waktu, sehingga ada waktu yang ada soal yang banyak, muridnya kan 30-an, kita uji pun satu-satu, panggil datang hadap kita satu-satu kan, panggil datang kita tanya 5 nomor, kita tanya mereka itu. Kalikan dengan 30-an anak, dan satu hari dijadwalkan oleh panitia kita itu 3 mapel yang harus diuji lisankan, 3 mapel, sehingga ada anak-anak yang bosan mungkin terlalu banyak hafal, banyak pelajarannya dia hafal, dia bosan, atau dia capek, mungkin otaknya capek juga banyak hafal kan tes lisan kan pakai hafal semua, jadi ada yang hafal Pancasila di PKN, suruh hafal Pancasila di Mandasar, ada hafal semua. Itu ada yang hafal itu. Ada yang hafal di PKN itu, saya lihat mereka hafal Undang-Undang Dasar. Semuanya harus hafal luar kepala itu. Iya, harus. Dasar semuanya itu luar kepala. Tambah lagi agama, berapa mata pelajaran memang mereka hafal, jadi mereka itu juga mempusingkan mereka juga, membuat mereka pusing juga. Tapi tidak tahu karena ini juga. Jadi ini juga salah satu cara supaya mereka belajar begitu. Kalau tidak begitu mereka tidak belajar. Itu juga salah satu caranya begitu. Berarti waktu untuk ujian yang khusus siswa belum itu tinggal besok toh, Pak? Iya, cuma besok kita lokakarya di Lartuka ini. Ada beberapa kelas yang saya kan ngajar 89, ada beberapa kelas yang siswa, sebagian besar siswa juga belum ikut, tapi tetap kedepannya mereka harus ikut. Artinya walaupun mereka uji tulisannya, tapi uji lisan juga tetap kita mesti kejar mereka, atau kita mesti panggil mereka harus ikut, tidak boleh tidak, sehingga mereka juga mendapatkan nilai lisannya kan. Baik, Pak. Memang tadi salah satu bentuk komitmen bahwa anak yang belum ikut ujian, kita usahakan bagaimana caranya agar mereka bisa ikut ujian. Jadi besok ini kan kita kegiatan lokakarya itu, jadi mungkin siapa yang bisa bantu sehingga anak-anak boleh ikut ujian besok kah, atau bagaimana? Ya, karena teman-teman guru lain juga sibuk semua, mereka juga sibuk dengan uji tulis semua, uji lisan mereka semua, karena banyak siswa juga belum mengikutinya tuh, banyak siswa di setiap mata pelajaran tapi tidak mengikuti, sehingga saya tanggung jawab saya itu ke depannya, saya pulangnya dari kita lokakarya, kemudian hari Senin itu di sela-sela mereka uji tulis habis, mungkin istirahat, atau mungkin mereka habis uji tulis itu saat sebelum pulang sekolah, kita bisa sisipkan waktu untuk mereka bisa kita panggil datang dan tanya, langsung mereka jawab begitu, kasih uji lisannya, sehingga mereka tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu Ibu yang saya lakukan seperti itu. Luar biasa Pak Guru, saya melihat Bapak Kamsudin ini memang Bapak yang bijaksana, yang punya niat baik untuk menolong murid agar bisa sukses, apalagi soal iman ya Pak. Iya betul. Ya. Jadi apa yang sudah Bapak Kamsudin peroleh dari sesi pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, Pak?
Banyak hal yang saya dapatkan ini dari hasil kita diskusi ini. Banyak hal yang saya dapatkan. Pertama terkait dengan terkait dengan tanggung jawab ya, terutama tanggung jawab siswa dalam kaitannya dengan mereka mengikuti ujian. Jadi saya melihat bahwa kesadaran siswa, tanggung jawab siswa dalam mereka mengikuti ujian ini masih lemah, masih rendah. Mereka beranggapan bahwa ujian itu tidak begitu penting bagi mereka. Ya, tidak begitu penting bagi mereka sehingga mereka apatis, terkadangnya apatis. Atau ada juga yang termotivasi, semangat belajar ini dihafal luar kepala. Kita tanya, dia jawab seperti air mengalir. Ada kayak begitu. Tapi ada yang hafal, datang lihat lagi, hafal lagi, pakai begitu. Jadi macam-macam siswa. Jadi idenya seperti itu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari hasil kita ini, dari diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memfasilitasi dalam rangka penyelesaian masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak Ibu. Baik, jadi perasaan Pak bagaimana sekarang? Ya, saya perasaan lega ya, saya Lega. rasa plong ya, tidak terlalu beban dengan dengan permasalahan yang ada dengan siswa. Gitu Ya Ibu. paling tidak sebagian beban besar yang Pak tanggung saya sudah dengar. Jika Pak bisa merasa lebih nyaman, lebih lega lagi. Oke, jadi saya tunggu informasi selanjutnya bagaimana perkembangan ini. Anak murid yang belum ikut ujian itu hari besok atau hari Senin. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke saya. Baik Ibu, nanti akan disampaikan hasil dari studi anak-anak yang di sana. Tentu nanti akan kita sampaikan. Oke. Nanti akan disampaikan. Terima kasih Ibu. Oke, jadi kita sampai di sini dulu Bapak. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Ini bukan malam ya. Selamat siang. Selamat siang. Masa berteman dengan kepala sekolah malam hari. Sudah saya rasa macam ya nyaman. Ya Ibu, baik Ibu. Tidak kaku. Jadi kita punya waktu berapa menit ini, kita cepat sekali nih. Apa bikin refleksi ya? Tadi itu ada lembar refleksi yang harus kita isi tuh. Tapi itu nanti kayaknya masuk ke grup umum itu, masuk ke kayak ke link umum tadi itu, meeting umum tadi itu kayaknya. Kita tadi mulai jam berapa nih Pak? Tapi belum ada kode dari ini kan, belum ada kode dari Pak Herman itu, belum desain. Jadi kita ngomong-ngomong saja dulu terus sebelum beliau. Biasanya kan beliau nanti sein atau dengan cara beliau mungkin keluar dari ini. Jadi yang nanti hasil refleksinya itu yang kita bicarakan dari tadi itu kan Pak, masalah kita. Ya betul. Jadi hasil refleksi itu maksudnya kita merefleksikan hasil dari kegiatan coaching tadi itu. Dari pengalaman Pak atau bagaimana nih? Ya, kita dua-duanya tuh. Saya coba lihat di apa LMS dulu. Jadi ini semacam curhat. Ya begitu. Jadi maksudnya coaching itu saya melihatnya itu lebih sama dengan supervisi klinis. Klinis ya, karena itu datangnya kan dari orang yang dari coach sendiri kan gitu. Dari coach. Tapi modul untuk unggah tugasnya itu nanti kita belum disampaikan ya. Benar nanti besok ya. Presentasinya nanti baru disampaikan. Kita presentasikan apanya kita belum tahu kan? Atau yang hasil coaching kita tadi itu? Mungkin. Nah, nanti sesi kolaborasi. Ya, sesi kolaborasinya ada beberapa kali itu. Dari Senin kan nanti ada sesi keduanya belum tuh Ibu, sesi untuk presentasinya.
Dan hari ini kan sesinya sesi diskusi. Kita diskusi kelompok begitu. Nanti tasnya kan belum, nanti di sesi keduanya, hari keduanya. Biasanya kan 2 hari kita kemarin. Ya, nanti baru kelanjutannya baru kita tahu. Tapi sudah di-share tadi Ibu Yaris. Apa? Yang tugas-tugas kita itu untuk sesi hari ini saja kan? Iya, tapi yang di LMS tuh apa? Kita selesai sesi ini ada refleksi lagi. Itu pengajar praktik sudah datang di Pak punya sekolah? Tadi pagi dulu baru langsung ke Pak Gabriel. Pak Gabriel. Kita bahas terkait misi apa? Guru penggerak dan perubahan. Iya. Berarti besok kita bawa kita punya apa itu? Kuesioner. Iya, itu minta kita bawa. Konsep coaching. Kita baca modulnya Ibu. Sabar. Mereka yang 3 orang ini yang lama barangkali. Itu karena 3 orang ada yang sebagai pengamatnya lagi toh. Kalau kita pengamatnya langsung Pak Herman. Beliau jadi cepat. Ya, beliau langsung mengamati langsung. Refleksi latihan coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki? Kita merefleksikan tadi itu yang kegiatan kita lakukan itu. Ini masing-masing kah? Iya, masing-masing kayaknya. Iya, masing-masing. Tapi nanti mungkin dia minta berapa orang saja kan? Oh iya, nanti yang refleksi akhir itu. Iya, nanti kayaknya tidak mungkin kita semua refleksinya tuh. Apa yang Anda rasakan? Yang di sekolah Pak Kamsudin itu guru agama ada berapa orang? Agama apa? Agama Islam. Di sana kan rata-rata agama Islam tuh. Yang Islam, guru agama Islam 2. Kepala sekolah dulu juga guru agama Islam tuh. Iya, guru agama Katolik 1 orang. Batin. Pak Salem sudah ini keluar. Siapa itu? Pak di SMP negeri lah. Iya. SMP negeri 1 Nara Timur. SMP negeri. Dulu kan Pak Salem Wongso. Itu masa dulu. Zaman dulu. Refleksi diri. Besok juga sama ini, besok praktik. Hari Senin. Unduh lembar refleksi. Kalau prinsip-prinsip coaching itu sudah Ibu baca kan dulu? Belum, saya tadi itu cuman baca di apa itu masih Tirta. Yang video-video contoh-contoh ada di itu tuh. Alur Tirta ini memang bagus juga ya, tapi sama dengan segitiga restitusi kayaknya ya. Kelihatannya begitu. Karena
saya rasa kita itu kan kebanyakan omong dengan orang itu lebih banyak omong, tidak belajar mendengarkan. Tetapi untuk kita ini kan kita belajar mendengar orang. Iya betul. Dengar orang keluh kesahnya disampaikan macam curhat begitu. Hmm, Ya, gitu ya. Jadi lebih banyak mendengar itu. Artinya kita jadikan coach kita itu sebagai mitra, mitra atau teman kan begitu. Tidak kita anggap, maksudnya kita sebagai guru, jadi jangan kita anggap, jangan posisikan diri kita sebagai guru begitu maksudnya kan. Ya, nanti anak-anak merasa apa gitu. Secara psikologisnya, emosionalnya juga dia merasa ini tuh. Jadi kalau kita merasa dia sebagai mitra, berarti itu ada kedekatan emosional kan gitu. Jika anak-anak mau bercerita tentang dirinya kan, nah begitu. Terkadang kan anak-anak begitu tuh. Kalau kita memposisikan diri sebagai guru, terkadang dia juga merasa segan gitu, merasa segan, tidak mau mengutarakan atau menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya gitu. Jadi begitu. Coba Pak dulu. prinsip-prinsip itu coba kita, saya juga sudah lupa ini karena coba ada pintas saja, ada prinsip apa coaching itu. Prinsip-prinsip coaching. Mitra. Oh, ada di ini nih 2.2A42 nih. Coba Ibu baca situ, kita dengar, kita diskusi sedikit sebelum nanti. Pak punya pasti sudah kada sampai habis nih. Terus prinsip coaching, terus apa bedanya coaching dengan yang lain-lain itu kan Ibu? Apa perbedaan coaching dengan apa yang lain? Training, apa lagi yang lain? Ada apa itu? Masih banyak istilah-istilah itu kan. Ada coaching, ada apa namanya itu? Training, ada counseling. Nah, itu. Counseling untuk BK, mereka guru BK. Iya, semacam guru BK juga kita nih. Jadi apa namanya? Prinsip coaching ini kemitraan nih, kemitraan. Itu kemitraan tadi tuh, menganggap coachingnya sebagai mitra itu kan, ada kemitraan tuh. Ada kemitraan, apalagi prinsipnya? Proses kreatif. Ya, kreatif. Lalu memaksimalkan potensi. Maksimalkan potensi. Jadi, maksudnya si coach tadi itu melatih si coach itu supaya untuk mengembangkan apa potensinya itu dia maksimalkan potensi dirinya. Artinya melatih coach tadi itu untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya sebenarnya kan, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, dia sendiri yang artinya bukan coach tadi itu memberitahu atau menyampaikan solusinya, memberikan solusi, tapi solusinya si coach itu sendiri dengan panduan-panduan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, tentang panduan-panduan pertanyaan, membantu dia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya rasa saya selama ini nih lebih banyak memberikan saran daripada mendengarkan. Oh begitu. Saya menyadari itu Pak. Berikan saran atau nasihat. Nah, lebih bukan mendengarkan orang yang ini menyampaikan permasalahan, saya malah yang kasih saran. Jadi terbalik malah. Iya, artinya kan di situ ada timbal baliknya. Jadi istilahnya give and take kan, kalau bahasa Inggrisnya give and menerima dan memberi. Menerima dan memberi, give and take. Jadi ya itu kalau prinsipnya, kalau di coaching itu kan harus kita lebih banyak mendengar ya. Dengar keluh kesahnya, apa yang dia sampaikan. Gitu, kita dengar dulu baru nanti kita
tuntun dia atau bantu dia untuk bisa menemukan permasalahannya sendiri dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebenarnya dia sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri, cuma perlu dituntun kan gitu. Perlu ada apa ya? Ada orang lain kan, maksudnya ada orang yang membantu dia, mendorong dia gitu, memberi dorongan. Walaupun artinya memotivasi dia itu, walaupun dia sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, tapi perlu dituntun. Ya, seperti siswa kan gitu. Iya. Siswa artinya mereka bukan kertas kosong. Kalau saya baca modul itu ada pendapatnya mengatakan bahwa siswa mereka itu bukan kertas kosong, tapi kalau menurut teori tabula rasa, teorinya John Locke, beliau mengatakan bahwa apa namanya? Bakat terpendam. Kertas kosong kan dia mengatakannya. Kalau menurut tabula rasa itu John Locke, tokohnya itu John Locke, aliran empirisisme, dia mengatakan bahwa manusia ini lahir kertas kosong, dia tidak membawa apa-apa, kertasnya belum terisi apa-apa. Tapi teori lain itu mengatakan bahwa manusia ini bukan kertas kosong, tapi dia sudah membawa potensi itu, kodrat-kodratnya sudah ada. Kodrat alam, kodrat zaman tidak ada. Tinggal kemudian kodrat tersebut bisa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Jadi pendidikanlah yang menuntun anak-anak mereka itu menjadi tumbuh kembang kodrat mereka. Begitu. Itu Ibu. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini jangan lupa. Jangan lupa karena semuanya itu nanti ada koneksi semua materi-materi semua. Kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi semua modul itu ada koneksi antar materinya kan. Di alur merdeka itu ada koneksi antar materi, jadi nanti ada hubungannya, ada apa sih? Koneksinya kan, ada sambungan. Dan saat kita kembali lagi ke modul yang pertama ini kan pasti kita tetap ingat setiap modul nih dengan membuat koneksi. Jadi ada koneksinya ya, ada hubungan materinya. Makanya kita banyak direfleksinya tuh, di modul-modul juga banyak refleksi itu karena itu. Jadi refleksi itu kan kita melihat review kembali dari modul-modul sebelumnya. Kita tidak hafal tetapi tetap ingat teorinya. Iya. Tapi terlalu banyak modul jadi kepala. Kalau nggak banyak modul di kepalanya. Jadi, ya itu. Dari itu. Dari kesekian modul itu yang lebih beratnya di bagian yang mana Pak? Yang Pak rasa? Beratnya. Yang sudah lewat itu? Yang sudah lewat ya. Pembelajaran emosional kan? Kan? Emosional juga agak ini juga. Cara teorinya kan kita sudah sedikit pembekalan toh. Dari cuman nanti pembelajarannya itu aksinya itu kan. Aksinya itu kan kalau dia secara implisit dalam kurikulum itu kan nanti dalam proses pembelajarannya itu yang implisit. Kalau di implisit kan dia termuat dalam misalnya RPP yang kita siapkan, dia terintegrasi. Nah itu berarti memudahkan kita terintegrasi kan. Tapi kalau dia secara eksplisit dia harus membangun melalui melalui kegiatan-kegiatannya, bukan dalam pembelajaran maksudnya. Ekstrakurikuler. Itu juga bisa masuk kan. Terapannya kan bisa dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk kalau sekarang kalau di kurikulum merdeka ini kan ada dalam bentuk ada pembelajaran,
ada juga dalam bentuk proyeknya P5-nya. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Ya itu yang justru itu yang menguatkan karakter mereka itu yang itu di P5 itu yang membentuk karakter mereka sebenarnya. Jadi P5 itu kan tujuannya itu membentuk karakter mereka menjadi pelajar profil pelajar Pancasila itu. Tapi tetap juga tidak ikut ujian lisan. Kenapa Ibu? Tetapi tetap juga tidak ikut ujian lisan tadi tuh. Ah itu sih, makanya itu karakter ini ya. Begini. Jadi memang jadi anak-anak itu begitu, jadi itu menjadi tantangan kita. Padahal Pak, mereka punya kegiatan ya macam pendalaman iman agama punya itu kan rutin lah Pak. Iya rutin, tapi kemarin itu belum kita lakukan lagi karena di sekolah juga ada pembangunan WC itu. Kemarin bantuan dana DAK itu akhirnya WC-nya dirombak, sehingga itu di kegiatan kita kan belum bisa berjalan karena itu karena nanti anak-anak datang kalau WC tidak ada bagaimana bisa juga, apalagi kegiatannya kan di malam hari. Kalau Ibu punya sudah terapkan kurikulum merdeka gitu? Belum, kan di sini masih pakai K13. Tapi pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah cerita sebagian tadi itu kali lalu saya pakai sesuai kemampuan. Yang baru ini dengan minat itu saya kesulitannya di menggambar. Seterapan soal mereka jawab pakai gambar, mereka juga kerja tidak serius jadi tidak habis. Oh begitu ya. Kalau kemampuan itu macam kita kategorikan siswa yang sedang, kurang dan mampu. Sementara yang kurang dengan sedang itu kan harus pakai benda konkret, kita siap medianya itu yang butuh ini juga. Butuh banyak media tuh Pak, karena kita punya siswa di sini ini banyak. Itu yang saya juga agak ini. Kalau matematika itu kan yang penting keterampilan dasarnya berhitung ya, tulis kali itu mereka harus ini dulu. Ketika perkalian itu kan punya juga ada yang perkalian 1 kali 3 saya tidak tahu. Saya di sini terapkan disuruh mereka buat video dasarnya saja mereka belum bisa. Ini saya mau maju apa mundur? Maksudnya kan konsep dasar itu, pengetahuan dasar itu mereka harus kuasai dulu. Misalnya perkalian, pembagian, pengurangan, apa semua. Kalau matematika kan itu dia dasarnya kan itu tuh. Iya. Harus paham itu sehingga nanti rumus panjang-panjang dia bisa kerjakan. Masuk ke rumus Pitagoras. Pitagoras itu bukan matematika ya? Matematika. Kuadrat B kuadrat apa semua itu, rumus panjang-panjang. Jadi itu mentalnya sama dengan Pak punya anak. Mereka belajar tuh habis di sekolah pulang rumah tuh tutup buku tidak buka lagi. saya kira ibu mereka di kampung muridnya agak lemah lembut. Apa sama di sini. Iya. Di kampung itu biasanya iya Pak, iya Pak, iya Bu, iya Bu. Kalau di sini lain, kalau karena anak-anak kan di pantai jadi kerasnya ombak tuh. Ngomongnya harus keras ibu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Bukan iya Pak, iya Bu. Itu dia bilang kenapa? Karena ibu omongnya kecil. Kalau omongnya besar, mereka dengar kan ini anak-anak pantai kan. Anak-anak pantai itu dia dekat laut, jadi ombaknya terlalu besar.
Jadi Pak, apa pembelajaran berdiferensiasi di situ Pak terapkan bagaimana? Ya, saya selama ini kalau biasanya itu memang kalau kita terapkan itu juga anak-anak harus punya apa dulu toh? Maksudnya anak-anak juga harus punya sarananya dulu toh. Kalau misalnya kita terapkan atau memang dalam bentuk penugasan di rumah itu kan. Kalau anak-anak suruh misalnya bikin video, dia punya HP tidak? Dia pakai HP kan dia rekam atau apa? Atau anak-anak sekarang ini lebih mahirnya ke TikTok. Jadi mereka buatnya pakai TikTok itu. Kayak gitu. Jadi memang ya kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga harus analisis dulu. Kita analisis kebutuhan belajar siswanya dulu. Kita langsung menerapkan memang kita tidak tahu kan. Jadi harus kebutuhan belajar siswanya, gaya belajar mereka, minat apa semua kan. Jadi kita apa ini dulu analisis dulu, baru bisa ini. Tidak, kalau tidak lakukan analisis kita tidak tahu kan berapa banyak anak mereka gaya belajarnya ini sekian, kita kan tidak tahu. Lagi siswa kita yang begitu banyak, 30-an Pak Ibu tiap promosi. Saya punya 40 lah satu ruangan. Banyak sekali itu, kami punya 32 sudah opat sekali itu, setengah mati. Yang 32 saja juga itu. Kalau ibu mereka 40-an, sebenarnya standarnya itu 32 kalau tidak salah ya di SMP. Kan punya ruangan kurang nih. 40-an itu menyalahi standar proses. Tapi mau bagi satu ruangan lagi tidak bisa karena tidak mencukupi, jadi terpaksa satu ruangan. Berarti kendalanya di sarana prasarana. Iya Pak. Begitu ya. Jadi Pak terapkan itu macam ada anak yang belajar di dalam, ada anak yang belajar di luar, itu sudah. Di dalam kelas, di luar kelas kan banyak siswa nih. Iya memang, tapi kalau tergantung materinya tuh, kalau materi ada praktiknya ya mereka kita bawa ke ruang ibadah. Tergantung materinya juga. Terus sebenarnya belajar itu kan tidak harus di ruang kelas sebenarnya kan. Cuma terkadang kan kita pemahaman kita ini bahwa anak-anak harus belajar sistemnya klasikal, harus ada dalam kelas itu. Jadi sebenarnya kan dengan variasi. Tergantung materinya ibu punya apa misalnya. Kalau kontekstualnya itu kan harusnya begitu itu. Kalau kontekstualnya itu disesuaikan dengan konteksnya juga. Kalau misalnya ibu ajar apa misalnya, kalau ibu ajar soal-soalnya juga dalam bentuk kontekstual misalnya. Jual beli. Ibu ajar matematika tapi soal-soalnya kan dinarasikan. Narasikan misalnya di situ banyak pohon apa, korma atau apa, dinarasikan ya. Yang sesuai dengan dekat dengan siswa. Hal yang terdekat dengan mereka dan kehidupan mereka. Begitu. Jadi, ibu mereka hari apa? Pendampingan individu hari apa ibu punya? Saya punya kemarin ya. Jadi bikin visi kah? Iya, saya tampilkan yang sudah saya buat, cocokkan dengan mereka. Habis itu bagian mana yang direvisikan punya di sini kan belum merdeka belajar, jadi yang di profil Pancasilanya itu ada yang belum nampak, kami tambahkan. Yang model kebinekaan global itu tuh kan punya di sini masih belum begitu. Pak mereka punya? Tapi penerapannya kan itu kita laksanakan itu kan? Iya, maksudnya belum begitu maksimal. Maksudnya penerapannya itu kan bisa dalam bentuk apa? Kalau kebinekaan global itu toleransi itu kan masuk.
Yang punya paling pakaian memakai motif daerah dengan Makanya berkebinekaan global, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Misalnya dari segi adat istiadat, dari segi bahasa apa semua kan. Tapi kita kan lama holo semua kan sama. Sama semua bahasanya ya. Dan kebinekaan global ini terkaitan dengan agama mereka masuk, dengan banyak dengan agama. Tuh. kalau kita masukkan tentang model kearifan lokal, apa tuh? Masuk tidak? Kearifan lokal, apa yang mau diangkat? Kearifan lokal itu berarti mereka memanfaatkan kondisi alam untuk menciptakan kreasi-kreasi. Begitu juga kayak daun sekitar. Hanya itu apa? Budaya zaman dulu. Contohnya seperti apa? Menganyam ini di tikar atau tempat untuk tapis beras yang zaman dulu punya itu, atau Itu di Solor masih ada itu. Ibu ngomong itu di Solor masih ada sampai sekarang. itu kan Yang punya kayak begitu masih ada itu. Masih di rumah. masih buat tikar maksudnya di Solor di kampung. Itu Oh. orang buat tikar kan banyak buat tikar dari daun lontar itu. Buat tikar anyaman kan, itu kan anyaman. Kalau kampungnya di Solo tuh ada program namanya Duanyam. Jadi mereka buat beasiswa ke apa anak-anak siswa di sekolah. Program namanya Duanyam itu, dan itu difasilitasi oleh apa itu pemerintah apa kemarin kita lihat bikin macam-macam anyaman, modelnya macam-macam, bukan hanya tikar saja, tapi ada yang apa ya. Berarti ada guru tamu yang datang. Ya macam begitu, kayaknya macam begitu, dipanggil, dihadiri untuk memberikan apa tuh, macam begitu. Jadi kalau P5 itu begitu sebenarnya, P5 itu pengembangannya kan dalam bentuk begitu. Jadi intinya pengembangan dalam hal ini tuh, dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, profil pelajar Pancasila itu bisa ini tuh, bisa nilai-nilai itu bisa muncul. Nilai. Kalau menenun, Mengapa? menenun, tenunan daerah. Menenun itu kearifan lokal juga tuh. Itu masuk kearifan lokal juga, jadi itu masuk juga wirausaha juga masuk. Karena nanti kan menghasilkan tuh produknya, ada produknya itu menghasilkan berupa uang apa kan, dijual belikan kan, pasarkan kan dapat uang kan, masuk ke wirausaha masuk. Ibu mereka tenun ke Watak atau apa? Apa guru prakarya di sini, jadi baru tunjukkan cara pintar benang begitu, tapi sampai ke menenunnya itu belum. Begitu ya. Itu biasanya orang boleng yang suka kerja. Orang boleng, orang lamahala, orang itu yang bisa bikin begitu kan? Bikin gitu. Kelompok lain kayaknya belum ini ya, masih lama. Kita punya cepat sekali. Kita dua tadi waktunya, jangan sampai kalau kita hitung sampai sekarang ini kan sudah pas, Pak. Tidak pas. Maksudnya kita Sudah pas. Waktu coachingnya itu kan tidak sampai 30 pun juga cepat sekali tadi kan. Tidak ini kan kita latihan dulu tuh. Coachingnya itu tadi tuh disediakan waktu hanya 20 menit. Kalau 20 menit itu 3 orang. Kalau kita yang 2 orang 30 menit. 30 kali 2 kan 60 kan. 60. Jadi gitu. Tapi tidak apa-apa, kita ya namanya latihan kan. 10 menit lagi kayaknya. Apa kita tunggu saja.
Coba saya baca-baca modulin. Baca dengan suara besar supaya kita dengar. Yang Pak bilang tadi tuh. Jangan apa tadi itu? Ada prinsip apa tadi itu? Prinsip coaching atau ada perbedaan antara coaching dengan apa yang lain-lain? Training, konseling itu kayak guru BK itu. Perbedaan fungsi pendukung dan pemberdayaan manusia nih. Nah, coba lihat sih ada tadi. Ini sini ada Harus coaching. paham modulnya itu karena nanti untuk aksi nyatanya, demonstrasi kontekstualnya juga itu. Kita tidak paham ya, kerja keliru-keliru. Demonstrasi ini kita demonstrasi dengan siapa ya? Itu saya belum buka itu. Tugasnya itu saya belum buka di bagian demonstrasi. Demonstrasi yang di pendahuluan juga ada itu demonstrasinya itu. Kalau demonstrasi kontekstualnya kita bikin apa itu yang apa itu? Supervisi akademik. Coba. Yang kalau tugas demonstrasinya itu ini kita disuruh secara berkelompok dengan ketentuan satu kelompok terdiri dari 3 orang calon guru penggerak. 1 orang akan berperan sebagai coach, 1 orang lainnya akan berperan sebagai coach, dan 1 orang lainnya berperan sebagai pengamat. Nah, ini berarti nanti kita butuh kerjanya ini kerjasama kan? Mewajibkan CGP ya, kisah sama CGP. Begitu. Tukar peran atau hanya satu arah? Tapi kalau begini, saya tahu ini satu kelompok ada 3 orang. Tidak tukar peran itu, dia tidak tukar peran ini karena sudah dibagi-bagi tugasnya tuh. 1 orang berperan coach, 1 orang lain berperan sebagai coach, dan 1 orang lainnya berperan sebagai pengamat. Jadi sudah bagi perannya sudah dibagikan. 3 orang calon guru penggerak, 1 orang berperan sebagai coach, 1 sebagai orang lain berperan sebagai cek, dan 1 orang lain lagi berperan sebagai pengamat. Nah ini juga ini ada yang mendengar akan aktif. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai potensi ini. Berarti kita bikin kita punya ini dulu tuh room supaya rekamannya itu jadi demonstrasi kontekstual. Itu pakai rekaman kah, video kan kah? Kalau tinggal dekat kan langsung omong shooting. Kita jauh-jauh begitu kita pakai virtual nanti mungkin. Iya virtual saja tahu. Macam yang sudah kita praktekkan tadi. Tapi kita direkam kan gitu. Direkam baru nanti videonya itu baru kita unggah mungkin kayak itu. 20 sampai 30 menitan. Kenapa? Durasinya 20 sampai 30 menit nih. Iya, karena memang kita 2 orang kan. 3 orang kan, maksudnya 2 orang yang buat makan waktu itu karena kan pengamat kan dia tidak buat apa-apa, dia hanya mengamat kan. Kalau coach dengan coaching itu ya. Setelah selesai melakukan praktek coaching, periksa rekaman Anda dan berikan nama file seperti berikut. Unggah file rekaman yang sudah diberi nama ke Google Drive akun Anda. Berarti kita harus pakai. Tapi nanti share-nya itu masing-masing tuh. Ya kan, di LMS kan tugasnya kan masing-masing kan gitu. Tapi dalam
prakteknya mereka kerjanya secara berkelompok, tapi semuanya unggah tugas. Mungkin kita punya kelompok sudah terbagi dengan bagus, kita bisa pakai itu. Kayaknya itu. Atau boleh jadi mungkin cari guru penggerak yang lain. Tidak mungkin kita, maksudnya kalau tidak mungkin kita cari ambil dari guru yang bukan ikut guru penggerak, kan dia tidak paham juga. Dan artinya kita sudah sama pemahaman tuh. Kalau cari yang guru biasa bukan dari cara guru penggerak, kan dia bingung nanti kan, harus latih dia lagi. Ada rubriknya di bawah itu sebagai panduannya, kan ada rubrik itu. Sebelum lihat. Di bawahnya itu saya download dari nomor PDF, ada rubrik. Rubrik penilaian demonstrasi kontekstual. Prasupervisi. Prasupervisi itu apa dulu? Diskusi. Tanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Halo Bapak Kapsul, Ibu Yohan, saya tutup linknya ya. Iya Pak. Saya akan bergabung ke Mandu. Siapa? Keluar. Oke. Ketemu di depan. Keluar tuh Ibu.